Jadi terapi neurorestorasi ini merupakan salah satu yang bisa menjadi harapan bagi kita semua untuk dapat mengurangi risiko kecacatan dari gejala sisa pasca penyakit saraf. Hai Maya Friends, saya Dr. Debbie Wahyuni Hadi. Saya adalah dokter spesialis neurologi, konsultan di bidang neurorestorasi dan neuroengineering di Mayapada Hospital, Surabaya. Jadi sebenarnya neurorestorasi itu cakupannya cukup luas. Ada 5 yang dicakup oleh neurorestorasi. Yang pertama yaitu ada neuroplastisitas, yaitu tentang bagaimana sel itu ternyata bersifat elastis ya, bisa memperbaiki diri. Kemudian ada neuroregeneratif ya, ada juga sel terapi, kemudian ada neuromodulasi, dan yang terakhir adalah neurorehabilitatif. Manfaatnya sebenarnya pada dasarnya adalah tujuannya untuk memperbaiki fungsi maupun struktur dari sel-sel saraf yang sebelumnya sudah pernah rusak gitu oleh penyakit-penyakit saraf tertentu gitu. Prosedurnya, karena tadi ada 5 cakupan ya dari neurorestorasi, sehingga prosedurnya juga berbagai macam. Mulai dari yang pertama mungkin neuroplastisitas bisa dengan entah itu terapi fisik maupun yang lain-lain ya. Kemudian ada juga sel terapi, itu juga dengan ini ya, implan sel ya, kalau mungkin pernah dengar stem cell. Nah itu. Kemudian ada neuromodulasi, itu juga menggunakan berbagai alat yang dapat menstimulasi atau menghambat kerja dari sel-sel saraf di otak, seperti itu. Lama terapinya pun juga bermacam-macam, tergantung modalitas atau alat mana yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan seperti TMS ya, transcranial magnetic stimulation, itu untuk menstimulasi otak dengan gelombang elektromagnetik. Nah itu efeknya sebenarnya pada dasarnya saat diberikan sudah bisa memberikan efek, tapi untuk mendapatkan efek jangka panjang tentunya harus diberikan beberapa kali, misal 5 kali atau 10 kali, baru dia akan memberikan efek yang panjang, seperti itu. Pasien yang dapat mengambil manfaat dari terapi neurorestorasi ya, itu tentunya adalah pasien-pasien yang sebelumnya mungkin pernah mengalami penyakit-penyakit saraf, misalnya pasien dengan riwayat stroke gitu ya, atau riwayat infeksi otak, seperti itu ya, yang mana pada akhirnya pasien ini mengalami gejala sisa, seperti misalnya ada kelemahan ya di lengannya, di tungkainya, atau ada gangguan bicara ya, kesulitan bicara seperti pelu. Nah seperti itu bisa memanfaatkan terapi neurorestorasi ini. Oke, jadi Maya Friends ya, di Mayapada Hospital Surabaya ini ada yang namanya terapi neurorestorasi ya. Jadi kalau misalnya ada Maya Friends sendiri atau mungkin keluarga, kerabat yang sekiranya memiliki gejala sisa dari sebelumnya yang mungkin pernah mengalami stroke atau mungkin mengalami trauma atau infeksi dan lain-lain, penyakit saraf yang lain ya. Nah itu dapat memanfaatkan terapi neurorestorasi ini. Semakin awal di terapi akan memberikan hasil yang jauh lebih baik ya. Jadi terapi neurorestorasi ini merupakan salah satu yang bisa menjadi harapan bagi kita semua untuk dapat mengurangi risiko kecacatan dari gejala sisa pasca penyakit saraf, seperti itu. Mayapada Hospital, boys re.